Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa lagi. Untuk sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya nama Tubagus Elvia Subur. Saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Profesi untuk kuliah hari ini saya mengambil S1 keperawatan, di mana tujuannya pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penanggulangan misalkan pengetahuan diare, di mana untuk memenuhi salah satu prasyarat ujian praktek. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lakukan pendidikan kesehatan ini kepada masyarakat, biar masyarakat itu tahu dan sadar akan pentingnya penanganan pertama. Karena dari diare itu selain daripada misalkan virus yang mengendap daripada makanan, dan sangat harus diutamakan untuk penanggulangan, karena banyak sering dan terjadinya angka kematian dari penyebab kasus diare itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita berkomunikasi dengan pasien itu atau misalkan masyarakat itu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf mengganggu waktu ya dan kegiatannya Bapak. Perkenalkan kembali, nama saya Tubagus. Saya datang ke sini dari Stikes Kota Sukabumi, ingin menyampaikan, memberikan ilmu yang tentunya akan bermanfaat buat Bapak dan masyarakat, yang tentunya bisa ditularkan melalui Bapak. Nah, sesuai janji yang kemarin ya Pak ya, saya minta waktunya kurang lebih 5 atau sampai 10 menit ya. Bapak bisa mendidikan ya Pak ya? Bisa. Saya berbicara dengan Bapak siapa ini? Abdi, Cakil. Bapak Cakil ya, mana Bapak ya? Sekarang bisa dimulai Bapak? Mangga. Nah, Bapak pegang ini salah satu buku atau misalkan buku ini. Nanti kalau misalkan Bapak tidak mengerti, nanti saya jelaskan lewat sini, ya. Siap. Nah, di sini kan saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diare ya. Ya. Nah, yang dimaksud diare itu Bapak tahu nggak? Saya terang abdi mah kayak mencret itu, Pak. Nah, leres Bapak eta karena misalkan diare itu bahasa medisnya ya Bapak ya. Tapi tentunya misalkan diare itu, yang dimaksud diare itu adalah sebuah kondisi ketika pengindapnya atau misalkan buang air besar yang lebih daripada 3 kali. Nah, dan BAB-nya itu tidak padat, encer terus menerus. Nah, dan itu diawali dengan misalkan satu disebabkan misalkan dari virus yang makanan yang terkontaminasi oleh virus itu sendiri. Misalkan gejalanya misalkan sering buang air besar, nah nyeri perut ya, tentunya kan di sini menjadi masalah besar ya. Coba misalkan dilihat di sini misalkan penanggulangannya ada beberapa hal Bapak ya. Cara mengatasi misalkan saat diare di rumah ya. Tentunya itu kan harus jadi pengetahuan atau misalkan keilmuan buat Bapak ya, buat manfaat buat warga juga ya. Ketika misalkan ada diare misalkan di rumah, cara yang harus diatasi yaitu adalah cairan yang tersedia di rumah tangga bila ada misalkan beri oralit. Yang dimaksud oralit itu apa Bapak? Bapak paham nggak atau tahu nggak oralit itu? Terang-terangan. Nah, oralit itu yaitu cairan ya, mau untuk dibentuk antibiotik, tapi antibiotik alami. Nah, salah satunya misalkan dari setengah atau seperempat gelas. Nah, untuk misalkan ada jangka waktu umurnya Bapak, misalkan kalau umurnya misalkan 1 sampai 4 tahun misalkan di sini untuk setengah sendok teh dan 1 gelas ya. Nah, kalau misalkan untuk di atas umur 5 tahun 1,5 sendok teh untuk misalkan melarutkan garam tersebut. Nah, terus selain misalkan daripada itu, segera bawa ke rumah sakit Ya. nah segera bawa ke rumah sakit. Karena apa? Tentunya akan menjadi sebuah masalah yang berat gitu. Dalam misalkan kasus yang paling tertinggi, khususnya misalkan di dunia, telah menyumbang 2,4 juta kematian akibat Berbahaya, oke. ini sangat berbahaya karena kekurangan cairan. Nah, sedangkan dari tubuh kita yaitu apa?
70% kadar cairan yang ada di dalam tubuh kita. Makanya, nah di sini penyuluhan ini salah satunya untuk apa? Memberi manfaat untuk pengetahuan tentang penanganan pertama pada pasien diare atau misalkan pada masyarakat umum. Salah satunya misalkan. Nah, kita lihat nih perjalanannya, misalkan BAB bisa lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Ya, terus misalkan bagaimana cara penanggulangan misalkan pada khususnya pada anak ya. Nah, gitu. Kewaspadaan terhadap misalkan yang harus diperhatikan yaitu dehidrasinya atau kekurangan cairan. Ya, bisa misalkan dilihat misalkan dari satu misalkan. Kalau misalkan dehidrasi ada beberapa macam contoh misalkan dilihat dari misalkan rewel. Anaknya misalkan tadinya rewel, yang tadinya diam-diam terus rewel, terus gelisah, terus misalkan matanya misalkan celong yang kayak yang kurang tidur. Nah, terus misalkan kalau dilihat kayak tampak haus, kayak kelemasan gitu kan ya. Nah, bahkan misalkan digolongkan kalau untuk dehidrasi atau misalkan diare yang amat jangka panjang waktunya, di situ akan terjadi dehidrasi berat. Nah, bisa menjadi penurunan kesadaran ya. Nah, selain daripada penurunan kesadaran dan mata cekung kayak kurang tidur seperti itu, malas minum atau tidak aktif lagi, disitulah yang paling kritis. Nah, jadi tindakannya apa? Satu, membuat misalkan ketika penanganan, kalau misalkan kita dari awal, satu contoh misalkan untuk anak, kalau usia anak daripada menyusui, satu kita harus perhatikan susunya formula atau tidak. Nah, kalau misalkan dari susu formula, tentunya kan ada kadar gula. Selain daripada kadar gula, nah kita ganti kalau misalkan ke diare itu dari rendah gula, ya, untuk mencegah terjadinya berkesinambungan terus menerus BAB cair itu sendiri. Nah, selain daripada itu, buat cairan oralit ya, yang dari garam itu. Nah, setelah misalkan itu kita observasi, kita lihat ya, masihkah BAB terus menerus ataukah misalkan langsung daripada misalkan sesudah melihat atau mengevaluasi atau misalkan menilai ini anak gimana nih masih seperti ini. Nah, kita harus cepat balik ke paskes atau misalkan kesehatan terdekat untuk memeriksakan atau misalkan untuk dilakukan tindakan selanjutnya agar yang tadi dari angka 2,4 juta di dunia itu tentang kematian pada penyakit diare atau misalkan BAB cair ya bisa teratasi. Nah, itu yang dimaksud misalkan penyuluhan saya untuk Bapak. Tentunya misalkan Bapak harus bisa memahami itu sendiri. Coba saya tanya kembali ya, Bapak ya. Kalau misalkan di rumah misalkan tindakan pertama misalkan apa yang dilakukan ketika misalkan terjadinya diare yang saya sebutkan tadi, cairan apa? Oralit, Pak. Nah, itu betul salah satunya. Nah, selain daripada cairan itu, pola hidup bersih, makanan bersih juga harus dicerna lebih baik lah ibaratnya ya. Nah, harus bersih sebelum memasak, kita harus bersih dulu karena kan rentan terkontaminasi virus. Nah, salah satunya itu. Kemudian apa yang saya ucapkan atau misalkan ungkapkan kepada Bapak sedikit banyaknya Bapak udah paham ya. Ya. Ya, semoga Bapak bisa tularkan ya kepada masyarakat lain tentang penting dan bahayanya diare kalau dibiarkan dan bagaimana cara penanganan awalnya dan harus cepat tanggap untuk diperiksakan ke tempat kesehatan ya. Nah, semoga misalkan apa yang saya ucapkan kurang lebihnya saya minta maaf ya Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi amaliyah atau manfaat buat kebersamaan. Amin, ya. amin ya Allah, amin. Nah, nanti saya akan kembali lagi untuk penyuluhan selanjutnya ya Pak ya. Mangga. Nah, semoga ya Bapak diizinkan ya, Bapak sehat-sehat selalu. Amin ya Ya. Allah, amin. Nah, demikian Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.